Gerbang-gerbang kebaikan sudah mulai dibuka. Gerbang kejayaan, gerbang keadilan, gerbang keberuntungan. Alasan kenapa hal ini masih dirahasiakan itu ada. Nah, satu hal yang dirahasiakan ini adalah sebuah mustika, yang disebut mustika. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, pembahasan kita kali ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan di mana ini akan berkaitan sama hal-hal yang harus kita waspadai setelah satu suro ya. Jadi ini ada sebuah pengeling untuk kita semua. Jadi atau bisa dibilang sebuah peringatan, dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin waspada, semakin eling ya, untuk menyikapi apa yang mau saya sampaikan ini dan kedepannya ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan ini adalah sebuah pesan, dan ini bukan sebuah ramalan, melainkan ini sebuah pesan, dan boleh percaya, boleh tidak ya. Kalau memang ini bisa dijadikan renungan, ya syukur, agar kita kedepannya dalam menjalani kehidupan itu agar lebih berhati-hati, agar lebih waspada, agar lebih dapat mawas diri ya. Nah, pesan ini ada hal yang baik, ada juga hal yang kurang menyenangkan untuk didengar. Jadi kalau dari awal memang sudah tidak berkenan untuk mendengarkan ini, silahkan skip saja videonya, tonton video yang lain ya. Jadi pesannya seperti ini. Jadi semalam itu, ini tepatnya tadi malam ya, karena memang kebetulan memang semalam pun saya juga istilahnya apa ya, manekung lah ya. Memang semalam itu dari beberapa pendengaran saya itu, saya mendengarkan beberapa hal. Salah satunya adalah suara gamelan, suara sinden seperti sedang dirayakan sesuatu, sedang merayakan sesuatu. Jadi di sana yang saya tangkap adalah hajatan sudah mulai digelar. Jadi hajatan ini seperti sedang merayakan sesuatu dan juga untuk melepaskan sesuatu. Jadi saya mendengarkan ini itu dari kurang lebih dari sekitar jam berapa ya, jam setengah satu hingga azan subuh. Lalu setelah itu ada beberapa pesan yang ini mesti saya sampaikan agar dapat menjadi bahan renungan untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ke depannya ya, setelah suro ini atau pada saat setelah malam satu suro ya. Nah, pesan pertama yang saya dapatkan adalah kalimatnya adalah hati-hati dengan gelombang-gelombang kecil ya, sesuatu hal yang bergelombang ya. Nah, ini maknanya sangat luas kalimat ini. Mana yang saya tangkap adalah gelombang ini tidak hanya tentang air, melainkan juga tentang wabah penyakit ya. Jadi gelombang-gelombang kecil itu tetap harus kita waspadai, karena bisa jadi nanti akan muncul gelombang yang sangat besar. Begitu juga yang berkaitan dengan air ya. Jadi gelombang ini ya bisa juga diperuntukkan sebagai peringatan kita tentang wabah yang saat ini terjadi, bisa juga diperuntukkan kepada gelombang air ya. Jadi hal ini tetap harus kita waspadai. Lalu yang kedua, gerbang-gerbang kebaikan sudah mulai dibuka. Gerbang kejayaan, gerbang keadilan, gerbang keberuntungan, itu semua sudah dimulai dibuka. Jadi akan banyak datang keberuntungan-keberuntungan yang tidak terduga, sehingga orang kaget kenapa bisa begini ya. Jadi sangat-sangat tidak terduga, keberuntungan itu datang tidak terduga. Lalu pintu kejayaan sudah dibuka, dan juga istilahnya kesempurnaan ya, pintu kesempurnaan juga sudah mulai dibuka. Istilahnya kesempurnaan apa aja, tentang lelakon dan lain sebagainya, itu sudah mulai dibuka. Jadi ya kalau kita lihat sekarang kan orang-orang dermawan tuh sudah mulai bermunculan. Nah, ini kedepannya akan banyak lagi orang-orang dermawan bermunculan. Nah, ini juga akan jadi warning untuk kita semua, atau pengingat untuk kita semua. Artinya ini juga sebagai ujian bahwa ketika orang memberi, kita juga harus ingat. Artinya kita juga harus mencontoh, kita juga harus memberi dengan ikhlas dan dengan tepat. Karena ya ini tetap semua akan berkaitan sama tadi yang saya bilang tentang gelombang. Yang selamat atau yang diselamatkan adalah orang-orang yang
mengerti tentang keikhlasan memberi sesama. Ya. Nah, ini saling tolong-menolong lah ya, tentang ilmu selamat juga. Lalu yang ketiga adalah akan banyak kematian. Nah, ini tetap harus kita waspadain. Ini kaitannya juga banyak tentang gelombang juga, berkaitannya ke depan tadi. Semua harus kita waspadai, dan juga kita disuruh untuk bersinergi dengan 4 unsur. Unsur alam semesta ini ya, api, udara, tanah, air, kita harus bersinergi. Ya, karena 4 hal inilah yang membantu kehidupan manusia sebenarnya. Jadi kalau tidak ada keempat hal ini, manusia tidak akan bisa hidup. Termasuk yang ada dalam diri kita. 4 nafsu kita pun tetap harus dikendalikan. Ya, karena ketika ini sangat berkaitan, ketika manusia banyak terjadi keberuntungan, banyak orang dermawan muncul, kalau kita semua tidak dapat mengendalikan 4 hal ini tadi, nafsu dalam diri, kedermawanan ini akan terasa percuma. Karena nanti ada orang yang memanfaatkan kedermawanan tersebut. Ya, ada juga yang berselisih paham tentang kedermawanan tersebut. Nah, lalu ada satu hal lagi, tapi hal ini sangat dirahasiakan. Alasan kenapa hal ini masih dirahasiakan itu ada. Nah, satu hal yang dirahasiakan ini adalah sebuah mustika, yang disebut mustika waktu. Nah, waktunya kapan semua ini terjadi itu sangat dirahasiakan. Meskipun pintu-pintu kejayaan dan keberuntungan dibuka, dan gelombang-gelombang atau wabah penyakit segala macam sampai dengan kematian itu semuanya sudah diberitahu seperti ini, tapi mustika waktu tetap akan dirahasiakan. Jadi kapan waktunya semua disembunyikan. Kenapa? Agar semua orang dapat tetap bertawakal dan yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pemberi pengayoman adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada dasarnya semua pesan-pesan yang diberikan oleh alam semesta, oleh leluhur, ya, itu untuk membuat kita agar lebih mawas diri, agar membuat kita lebih eling dan waspodo. Ya. Makanya semua saudara-saudara kita di luar sana yang sudah diberitahu, pasti satu mustika waktu akan tetap disembunyikan. Tujuannya adalah agar manusia tetap bertawakal dan percaya pada kuasa Tuhan. Karena saat ini kebanyakan orang sudah melupakan hal ini. Ya, ketika adanya ajaran dia percaya sama ajarannya. Ketika ada ramalan dia percaya sama ramalannya. Ketika munculnya leluhur dia percaya sama leluhurnya. Ya, bukan kepada Tuhannya. Harusnya kita semua tetap percaya dan tawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang lain adalah perantaranya. Artinya kita yang lain perantara, kita harus bersinergi sama semua perantaranya, termasuk 4 elemen itu tadi. Ya, kita saat ini sudah sangat-sangat mengabaikan 4 elemen ini juga menurut saya. Padahal 4 elemen inilah yang membantu kehidupan manusia. 4 elemen yang di luar diabaikan, 4 nafsu di dalam diri terus diumbar gitulah ya. Jadi tidak bersinergi. Nah, teman-teman, pesan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya hanya menyampaikan saja apa yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi untuk berpikir dan merenung ya. Dan kita lebih eling dan waspada lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Jadi kedepannya memang akan banyak sekali ujian, namun juga akan banyak sekali keberuntungan yang muncul. Jadi pintu-pintu kejayaan sudah mulai dibuka, tinggal kita dapat bersikap menghadapinya secara bijaksana atau tidak. Ya, jadi manfaatkan dengan baik waktu yang kita punya. Saya juga tidak merasa benar apa saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja mungkin hari ini ya. Rahayu, rahayu, rahayu.